Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak podcast Bang Haji Roma Irama bersama Bang Denny Tepio selaku cicit atau keturunan dari KRT Sumodiningrat. Lalu saya dapat jejak digital, ada salah satu oknum Habib mengakui bahwa Eyang KRT Sumodiningrat itu adalah seorang Habib. Oh, oke. Begitu. Nah, saya rasa Habib ini siapa kalau bisa disebutkan? Saya menyebutnya Pak aja ya, Pak Lutfi bin Yahya. Pak Lutfi. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita menyimak di podcast tersebut, seharusnya bangsa Indonesia, khususnya umat muslim lah, orang-orang Nahdiyin, ini sadar bahwa pemalsuan makam yang dilakukan oleh pimpinan dari Habaib, yaitu Habib Lutfi yang terhormat itu, terbukti oleh anak cucunya bahwa itu adalah perbuatan pemalsuan makam atau perampokan makam, sehingga cicit dari KRT Sumodiningrat ini bertindak membela demi leluhur mereka. Fakta yang demikian ini apakah masih perlu dipercaya orang-orang yang berbuat kejahatan semacam ini seperti Habib Lutfi itu? Hani bin Yahya Assegaf, agen Zionis Yahudi itu ternyata orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam untuk diba'alawikan. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat. Seharusnya muhibbin dari orang-orang Nahdiyin atau orang-orang Indonesia yang mendampingi mereka seharusnya menjauh dari pengaruh-pengaruh mereka agar tidak didoktrin oleh hal-hal yang negatif. Cukuplah perbuatan ini saja menjadi penyadaran bahwa mereka ini adalah orang-orang jahat. Kalau bukan orang jahat, tidak akan memasukkan makam tanpa suatu bukti ataupun catatan sejarah atau manuskrip catatan kuno. Dia mengarang cerita dengan ceritanya sendiri. Tapi bukan hanya itu, banyak kasus pemalsuan makam-makam yang lain. Ini menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar orang jahat. Tapi kenapa mereka semua dari sesepuh Nahdiyin ini pada diam? Ini pada diam karena sesepuh-sesepuh ini pada diam atau bahkan membela sudah terdoktrin sekian ratus tahun oleh klan Ba'alwi. Maka dari itu saatnya kita berhenti. Muhibbin yang masih baru masuk didoktrin dengan akidah-akidah Yaman di luar NU itu sudah. Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Assegaf, syawari utarim syekhu man la syekholah.
Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim 2 hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim. Faida sa'alat al-falasifatu yagul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu tarim, para walaupun bangunannya itu tanah. Didoktrin dengan akidah Robitoh Alawiyah atau akidah Yaman. Bukan doktrin tentang Nahdlatul Ulama, bukan pelajaran yang berkaitan dengan NU, bukan yang diberikan itu. Pelajaran dengan kehebatan-kehebatan Yaman, kehebatan-kehebatan tokoh-tokoh Yaman, bukan kehebatan Indonesia dan bukan kehebatan tokoh-tokoh Indonesia, dan juga bukan kehebatan-kehebatan dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Jangan dibiarkan semacam ini. Maka dari itu siapapun, mulai dari ranting yang terbawa, artinya kepengurusan ranting, ini mengantisipasi jangan sampai terdoktrin. Kalau terdoktrin nanti akan menjadi persimpangan, pertentangan, semacam itu. Bukan 1 komando lagi, melainkan 2 komando. Kita ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaroh. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang mitasi. Ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek umarok. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umarok misalnya. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Lah nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana? Karena dulu itu ya umarok itu ya ulama, bahkan di dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki, syarat menjadi umarok itu harusnya ulama gitu. Imam itu harus mujtahid. Habaib menghendaki orang-orang Nahdliyin ke kanan, sedangkan orang-orang dari ulama Nusantara di Nahdlatul Ulama menghendaki ke kiri. Jadi menjadi pertentangan, dan ini adalah fakta. Jadi yang disampaikan Gus Yakut itu sudah benar, bahwa pribumi atau orang-orang Nahdliyin ini berusaha direbut oleh kelompok-kelompok lain. Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok, ya, dengan kelompok-kelompok yang berusaha merebut jamaah kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Lama-lama masjid kita direbut. Berusaha direbut orang-orang Nahdliyin karena apa? Jumlahnya hampir 60%, hampir 60% dari jumlah Muslim di Indonesia. Jadi sangat besar jumlahnya Nahdliyin ini. Ya ini yang berusaha direbut oleh Ba'alwi dari Nahdliyin ini orang-orangnya. Setelah dapat, mereka akan didoktrin, nyatanya semacam itu. Setelah didoktrin, berhasil, kakinya itu dicium.
Jangankan harta untuk dieksploitasi, nyawa dipertaruhkan seperti 6 anggota FPI. Kalau itu adalah bagian dari orang-orang pribumi, merupakan sesuatu yang sangat perlu disesalkan bersama-sama. Kesalahan siapa? Kesalahan kita selaku pimpinan-pimpinan yang ada di masing-masing daerah dari para ulama yang memberikan pembiaran kepada Pak Alwi untuk mendoktrin orang-orang Nahdiyin. Lah itu kalau 6 itu tahu Rizik Syihab bukan keturunan Nabi juga nggak mau belain. Mungkin mereka di alam sana nyesel tuh. Udah tahu kalau Rizik Syihab bukan keturunan Nabi. Sahabat muslim dimanapun berada, perlu kita semua memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitar kita bahwasanya di Indonesia ini para ulama itu banyak yang keturunan Rasulullah SAW resmi secara tes DNA itu J1. Hasil tes keluarga DNA Wali Songo yang pertama melalui YISEK J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Utamanya yang terkenal dengan keturunan Wali Songo. Keturunan Wali Songo ini rata-rata adalah keturunan Rasulullah, termasuk keluarga besar dari Sidogiri, keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari, keluarga besar termasuk Gus Fakhrur itu adalah orang-orang keturunan Wali Songo klaimnya. Sebenarnya itu mereka keturunan Rasulullah yang asli, justru habaib itu yang palsu. Mereka itu keturunan Yahudi Askenazi, bukan Yahudi yang ada hubungannya dengan leluhur-leluhur Islam. Dan ini yang menjadi berbalik semacam itu. Kenapa harus menghormati habaib yang orang-orang Yahudi, orang-orang yang dikirim oleh penjajah disembah-sembah? Jangan menyembah orang pribumi. Sungguh ini sangat ironi, sangat memalukan, sangat perlu untuk disesalkan. Saatnya kita semua bangkit bahwa habaib Pak Alwi yang ada di Indonesia ini adalah orang-orang yang dikirim Belanda untuk menyaingi perjuangan para ulama waktu itu, yang diawali oleh Habib Utsman yang datang ke Indonesia, didatangkan oleh Belanda, yang berhadapan dengan ulama pribumi yaitu Syekh Abdul Karim. Yang sangat menyakitkan bagi kita anak-anak bangsa, di dalam kitab ini tertulis bagaimana sikap dan pandangan Utsman bin Yahya yang menentang gerakan revolusi petani di Cilegon, Banten yang terjadi pada tahun 1888 Masehi yang melawan kebijakan kolonial Belanda. Gerakan tersebut dipimpin oleh seorang ulama karismatik Banten yang juga seorang ulama tarekat Naksabandiyah, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Bantani dan Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani. Utsman bin Yahya menyebut gerakan ini sebagai bukan jihad, melainkan sebagai perlawanan kaum setan. Dan karena berjalannya waktu, walaupun Belanda sudah angkat kaki, orang-orang Yaman yang diklaim oleh Belanda ini sebagai keturunan Nabi untuk menundukkan orang-orang Islam di Indonesia sampai hari ini tetap bercokol. Justru ini penjajah yang mereka ikuti. Maka dari itu sadarlah bahwa Pak Alwi habaib Indonesia itu bukan keturunan Rasulullah.
Kalau keturunan Rasulullah mestinya mereka itu arif terhadap pemerintah. Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Arif terhadap sesama bangsa Indonesia. Kenyataannya bagaimana yang didawahkan oleh Habib Rizik? Fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Tidak menggunakan akhlak-akhlak yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Muslim dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua bisa terus menyebarkan kebenaran ini, bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia ini adalah bukan keturunan Rasulullah, melainkan keturunan Yahudi Askenazi, musuh Islam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.